menumbuhkan hati yang bersyukur, menemukan berkat di setiap musim kehidupan. Bersyukur seringkali terasa mudah ketika hidup berjalan lancar. Saat doa dijawab dengan cepat, ketika keadaan sesuai harapan, dan ketika hati dipenuhi sukacita. Namun tantangan terbesar dari rasa syukur justru muncul ketika hidup tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Ketika kehilangan datang, ketika proses terasa panjang, dan ketika jawaban Tuhan belum terlihat. Di musim seperti inilah Tuhan mengajar kita untuk menumbuhkan hati yang bersyukur, bukan karena keadaan, tetapi karena siapa Tuhan itu sendiri. Alkitab tidak pernah berkata bahwa bersyukur hanya dilakukan saat hidup baik-baik saja. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukur dalam segala hal bukan berarti kita menikmati setiap kesulitan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tetap bekerja di dalamnya. Hati yang bersyukur adalah hati yang melihat lebih dalam dari sekadar situasi lahiriah. Ia memandang tangan Tuhan yang menopang, meski jalan terasa berat. Ia menyadari bahwa jika kita masih bisa bernafas hari ini, itu pun sudah merupakan anugerah. Banyak berkat Tuhan yang sering kita anggap biasa karena kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki. Bangsa Israel menjadi contoh nyata bagaimana kurangnya rasa syukur dapat mengeraskan hati. Mereka telah diselamatkan dari perbudakan Mesir, namun di padang gurun mereka terus bersungut-sungut. Padahal Tuhan tetap menyertai mereka setiap hari. Hal ini mengingatkan kita bahwa ketidakpuasan sering membuat kita buta terhadap pemeliharaan Tuhan yang nyata. Sebaliknya, Daud menunjukkan hati yang terus bersyukur di berbagai musim hidupnya. Dalam Mazmur 103 ayat 2, ia berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Daud sengaja mengingatkan jiwanya untuk tidak melupakan kebaikan Tuhan, karena ia tahu bahwa manusia mudah lupa ketika fokus pada masalah. Bersyukur juga mengubah cara kita memandang penderitaan. Rasul Paulus, yang mengalami banyak penderitaan, menulis dalam Roma 8 ayat 28, "Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia." Ayat ini tidak mengatakan bahwa segala sesuatu itu baik, tetapi Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ketika kita belajar bersyukur, hati kita dilatih untuk percaya bahwa tidak ada musim yang sia-sia. Musim menunggu membentuk kesabaran. Musim air mata melembutkan hati. Musim kekurangan mengajar kita bersandar penuh kepada Tuhan. Bahkan musim yang paling gelap pun dapat menjadi tempat di mana iman kita berakar lebih dalam. Yesus sendiri memberi teladan tentang hati yang bersyukur. Sebelum melakukan mujizat, ia terlebih dahulu mengucap syukur. Ini menunjukkan bahwa syukur mendahului pekerjaan Allah, bukan sebaliknya. Syukur membuka mata kita untuk melihat bahwa Tuhan sedang bekerja, meski hasilnya belum tampak. Hari ini, mungkin hidupmu sedang berada di musim yang tidak mudah. Namun cobalah melihat dengan mata iman. Masih ada berkat yang Tuhan titipkan. Masih ada kekuatan yang Tuhan sediakan. Masih ada kasih setia yang tidak pernah berhenti. Ketika kita memilih bersyukur, hati kita diubahkan, dan kita belajar mempercayai Tuhan sepenuhnya. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, ajar kami memiliki hati yang bersyukur di setiap musim kehidupan. Saat kami berada dalam kelimpahan maupun kekurangan, tolong kami untuk tetap melihat kebaikan-Mu. Ubah cara pandang kami agar kami mampu menemukan berkat-Mu bahkan di tengah proses yang sulit. Terima kasih karena kasih setia-Mu tidak pernah berakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.